Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah. Perkenalkan, nama saya Enda Nurhana dari Prodi PGSD kelas karyawan dengan nomor induk mahasiswa 2021810105 dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peta konsep mengenai hewan vertebrata. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dari saya ya. Vertebrata sendiri adalah subfilum dari Chordata, mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang yang tersusun dari vertebrata. Subfilum vertebrata terbagi menjadi 8 filum. Filum yang pertama yaitu Porifera, kedua Coelenterata, ketiga Platyhelminthes, keempat Nemithelminthes, kelima Mollusca, keenam Annelida, ketujuh Arthropoda, dan kedelapan Echinodermata. Nah, bagian yang pertama ada Porifera. Porifera merupakan salah satu kelas dari invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Porifera juga termasuk hewan yang pada permukaan tubuhnya berpori. Pori-pori di tubuhnya dihubungkan oleh saluran kecil menuju rongga yang dindingnya mempunyai rambut getar. Fungsi pori sebagai saluran keluar masuknya air yang mengandung bahan makanan ke dalam rongga tubuh. Porifera juga merupakan hewan bersel banyak atau metazoa yang paling sederhana atau primitif, karena sel-sel cenderung bekerja sendiri-sendiri dan belum terorganisasi dengan baik, serta belum mempunyai organ atau jaringan sejati. Merupakan hewan multiseluler, tapi belum mempunyai jaringan, organ dan sistem organ. Gerakannya sangat kecil dan hidupnya bersifat menetap. Biasanya Porifera terdapat pada perairan jernih, dangkal, dan menempel pada substrat. Namun beberapa juga menetap di dasar perairan, berpasir, atau berlumpur. Ukuran tubuh Porifera sangat bervariasi, dari sebesar kacang polong sampai setinggi 90 cm dengan lebar 1 meter. Bentuk spons juga bermacam-macam, beberapa simetri radial, tetapi kebanyakan berbentuk tidak beraturan dan dengan pola bervariasi seperti masif, tegak, merayap, atau tumbuh bercabang. Nah, Porifera terbagi menjadi 3 kelas. Ada kelas Calcarea, Hecastinellida, dan Demospongia. Calcarea adalah anggota dari filum hewan Porifera. Rangka tubuh Calcarea tersusun dari kalsium karbonat. Umumnya, Calcarea sangat kecil, hanya memiliki tinggi sekitar 3 sampai 4 inci. Dari 15.000 spesies Porifera yang ada, hanya 400 dari mereka merupakan anggota kelas Calcarea. Contoh hewan tersebut adalah Scypha gelatinosa, Grantia, dan Leucosolenia. Kelas Hecastinellida. Hecastinellida adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Porifera. Golongan ini spikulanya tersusun dari zat kersik dan hidup di laut yang dalam. Hewan ini juga disebut spons gelas. Contoh dari hewan tersebut adalah Peronema dan Euplastella. Dan kelas yang ketiga ada Demospongiae. Adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Porifera.
Golongan ini bertulang lunak karena tidak memiliki rangka. Ada beberapa yang memiliki rangka yang tersusun dari serabut-serabut spongin dengan spikula dari zat kresik. Demospongia mencakup 90% dari semua spesies spons dan strukturnya didominasi leukonoid. Contoh dari jenis dari kelas ini adalah ada Spongilia, Haliklona, Microciona, dan Corticium. Nah, filum yang kedua ada Coelenterata. Coelenterata merupakan hewan yang menggunakan rongga tubuhnya sebagai tempat pencernaan makanan. Coelenterata dapat disebut juga dengan Cnidaria, yang berasal dari kata cnido yang artinya penyengat. Hal tersebut sesuai dengan cirinya yang memiliki sel penyengat yang terletak di antara mulut dan tentakelnya. Coelenterata belum memiliki alat pernapasan, peredaran darah, susunan sel saraf, dan ekskresi secara khusus. Oleh karena itu, Coelenterata masih tergolong ke dalam filum yang primitif. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan Coelenterata secara detailnya akan dijelaskan pada subtopik di bawah ini. Klasifikasi Coelenterata berdasarkan bentuk yang dominan dalam siklus hidupnya dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Hydrozoa sebagai besar berbentuk polip dan hidup di perairan laut. Dapat berkembang biak dengan seksual maupun aseksual. Sebagian besar merupakan hemaprodit. Namun, meskipun hemaprodit, hewan tersebut tidak bisa melakukan pembuahan sendiri. Karena saat dewasa, sel telur dan sperma yang dihasilkan tidak bersamaan. Sehingga dalam fertilisasi tetap membutuhkan individu lain. Contoh dari hewan tersebut adalah Hydra viridissima atau hidra hijau dan Hydra fusca atau hidra coklat. Kelas yang kedua ada Scyphozoa. Scyphozoa bentuk tubuh menyerupai mangkuk atau cawan sehingga seringkali disebut dengan ubur-ubur mangkuk. Hidup dengan 2 bentuk, medusa dan polip. Namun bentuk medusanya lebih mendominasi. Diameter tubuh dapat mencapai 2 meter. Memiliki kelenjar kelamin gonad yang terdapat dalam kantung-kantung ruang gastrikum. Hidup di perairan laut. Contoh hewan tersebut adalah Aurelia aurita. Kelas yang ketiga ada Anthozoa. Bentuk tubuh menyerupai bunga, memiliki tentakel di sekitar mulut dalam jumlah yang banyak. Mulutnya memanjang bermuara di dalam tabung yang disebut stomadeum. Pembentukan anemon laut atau terumbu karang. Hidup dengan bentuk polip. Bentuk polip dari koral yang menyekresikan kalsium karbonat di sekitar tubuhnya. Contoh dari hewan tersebut adalah Stepanauge, Tubivora musica, dan Acropora. Lalu ada Fungia. Filum yang ketiga ada Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah cacing bertubuh pipih. Tubuh Platyhelminthes memiliki 3 lapisan sel, yaitu ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Platyhelminthes merupakan cacing yang mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral dan tubuhnya pipih secara dorsoventral. Platyhelminthes tidak memiliki organ tubuh, sehingga mereka disebut hewan acelomata. Tubuhnya tidak bersegmen-segmen. Bentuk tubuhnya bervariasi, dari yang berbentuk pipih memanjang, pita, hingga menyerupai daun. Ukuran tubuh bervariasi, mulai yang tampak mikroskopis, beberapa milimeter hingga berukuran panjang 25 meter. Sebagian besar cacing pipih berwarna putih atau tidak berwarna. Sementara yang hidup bebas ada yang berwarna coklat,
abu-abu, hitam, atau berwarna cerah. Filum Platyhelminthes dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Tubeloria, Trematode, dan Cestoda. Kelas Tubeloria atau cacing berambut getar. Tubellaria adalah Platyhelminthes yang memiliki silia atau rambut getar pada permukaan tubuhnya yang berfungsi sebagai alat gerak. Pada lapisan epidermis terdapat banyak sel kelenjar yang disebut rhabdoid yang berfungsi untuk melekat, membungkus mangsa, dan sebagai jejak lendir pada waktu merayap. Di bawah epidermis terdapat serabut-serabut otot melingkar, longitudinal, diagonal, dan dorsoventral, sehingga Tubellaria mudah memutar dan meliuk-liuk. Hewan dari kelas Tubellaria memiliki tubuh bentuk tongkat atau bentuk rhabdid. Hewan ini biasanya hidup di air tawar yang jernih, air laut, atau tempat lembab, dan jarang sebagai parasit. Kelas yang kedua ada Trematoda atau cacing isap. Keberadaan Trematoda berjumlah sekitar 1.002.000 spesies di seluruh dunia. Hidup di dalam atau pada tubuh hewan lain. Semua cacing hisap adalah parasit berbentuk silinder atau seperti daun. Panjang berkisar 1 cm hingga 6 cm. Cacing ini memiliki penghisap untuk menempelkan diri ke organ internal atau permukaan luar inangnya, dan semacam kulit keras yang membantu melindungi parasit itu. Organ reproduksinya mengisi hampir keseluruhan bagian interior cacing hisap. Dan kelas yang ketiga ada Cestoda atau cacing pita. Keberadaannya berjumlah sekitar 3.500 spesies di seluruh dunia. Hidup sebagai parasit dalam tubuh hewan. Cacing pita atau Cestoda memiliki tubuh bentuk pipi, panjang antara 2-3 meter dan terdiri dari bagian kepala, scolex, dan tubuh strobila dan kepala scolex, dilengkapi dengan lebih dari 2 alat penghisap. Sedangkan setiap segmen yang menyusun strobila mengandung alat perkembangbiakan. Tubuhnya satu strobila tertutup oleh kutikula yang tebal, tidak berpigmen, tidak mempunyai traktus digestivus atau alat indera dalam bentuk dewasanya. Makin ke posterior, segmen makin melebar dan setiap segmen merupakan satu individu dan bersifat hermafrodit. Filum Nemathelminthes adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Secara bahasa, kata Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani, yakni nema yang artinya benang dan helminthes yang artinya cacing. Nemathelminthes sudah memiliki rongga pada tubuhnya walaupun rongga tersebut bukan rongga tubuh sejati. Rongga tubuh pada Nemathelminthes disebut pseudocelomata. Cacing ini mempunyai tubuh meruncing pada kedua ujung sehingga disebut dengan cacing gilik. Ukuran tubuh Nemathelminthes umumnya mikroskopis, tapi ada juga yang mencapai ukuran 1 meter loh. Cacing Nemathelminthes kebanyakan hidup parasit pada tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan. Namun ada pula yang hidup bebas. Ukuran dari cacing betina lebih besar dari cacing jantan. Nemathelminthes dibagi menjadi 2 kelas, yakni Nematoda dan Nematopora. Kelas Nematoda. Nematoda mempunyai kutikula tubuh yang transparan, memiliki mulut dan lubang ekskresi, alat reproduksi pada jantan dengan testis dan betina dengan ovarium. Umur cacing pada umumnya mencapai 10 bulan. Contoh anggota Nematoda antara lain yaitu Ascaris lumbricoides atau cacing pren pada manusia, Anguilla aceti atau cacing cuka, Enterobim vermicularis atau Okiuris, dan Vermicularis
atau cacing kremi pada manusia. Lalu ada Ocyurus equi atau cacing kremi pada kuda. Yang kedua, kelas Nematomorpha. Nematopora. Nematopora adalah cacing yang mempunyai dun di kepala, hidup dalam usus vertebrata dan biasanya melekat pada dinding usus dengan belalai bengkok berkanduri. Cacing ini memiliki sebuah alat pencernaan makanan yang sempurna dan alat reproduksinya terpisah. Nematopora memiliki hospes intermedier, yakni bangsa krustasea atau udang dan insekta serangga, misalnya Neosinorhynchus emidis yang menyerang penyakit kura-kura dan bulus. Arthropoda dalam bahasa Latin arthra yaitu ruas, buku, segmen, podos atau kaki, merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, atau bersegmen. Segmen tersebut juga terdapat pada tubuhnya. Tubuh arthropoda merupakan simeri bilateral dan tergolong triboblastik selomata. Ukuran dan bentuk tubuh arthropoda sangat beragam. Beberapa di antaranya memiliki panjang lebih dari 60 cm, namun kebanyakan berukuran kecil. Begitu pula dengan bentuk arthropoda pun beragam. Arthropoda dibagi menjadi 3 kelas, yakni ada Crustacea, Aracinida, Bryapoda, dan Insecta. Kelas yang pertama, Crustacea. Memiliki kulit yang keras. Udang, lobster, dan kepiting adalah contoh kelompok ini. Umumnya hewan Crustacea merupakan hewan akuatik meskipun ada yang hidup di darat. Mayoritas merupakan hewan akuatik hidup di air tawar atau laut. Walaupun beberapa kelompok telah beradaptasi dengan kehidupan darat seperti kepiting darat, mayoritas dapat bebas bergerak, walaupun beberapa takson bersifat parasit dan hidup dengan menumpang pada inangnya. Kelas kedua, Aracinida. Disebut juga kelompok laba-laba. Meskipun anggotanya bukan laba-laba saja, kalajengking adalah salah satu contoh kelas Aracinida yang jumlahnya sekitar 32 spesies. Ukuran tubuh Aracinida bervariasi, ada yang panjangnya lebih kecil dari 0,5 mm sampai 9 cm. Aracinida merupakan hewan terestrial atau darat yang hidup secara bebas maupun parasit. Aracinida yang hidup bebas bersifat karnivora. Kelas yang ketiga, Bryapoda. Merupakan hewan berkaki banyak. Hewan kaki 1000 adalah salah satunya yang terkadang kita lihat di lingkungan sekitar. Bryapoda hidup di darat pada tempat lembab, misalnya di bawah daun, batu, atau tumpukan kayu. Bagian tubuh Bryapoda sulit dibedakan antara toraks dan abdomen. Tubuhnya memanjang seperti cacing. Insecta. Kelompok insecta atau serangga mempunyai spesies sangat banyak, hidupnya di darat dan air. Ukuran tubuh insecta relatif kecil. Insecta sering disebut juga sebagai hexapoda, yaitu mempunyai kaki 6 atau 3 pasang. Tubuh dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Pada kepala insecta terdapat sepasang antena yang dapat digunakan untuk membau dan meraba. Terdapat juga mulut, mata majemuk atau mata faset, ada yang bermata tunggal, ocellus. Mata insekta menurut fungsinya dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu tipe penjilat dan pengisap, lalat rumah, tipe pengisap kupu-kupu, tipe penusuk dan pengisap nyamuk, dan tipe penggigit belalang. Filum berikutnya yakni Mollusca. Mollusca merupakan filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Saat ini diperkirakan ada 75.000 jenis ditambah 35.000 jenis dalam bentuk fosil.
Moluska hidup di laut, air tawar, payau, dan darat. Dari palung benua di laut sampai pegunungan yang tinggi, bahkan mudah saja ditemukan di sekitar rumah kita. Filum Moluska dari bahasa Latin Molluscus lunak merupakan hewan triboblastik selomata yang bertubuh lunak. Kedalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Moluska dibagi menjadi 3 kelas, yakni Pelecypoda, Cephalopoda, dan Gastropoda. Kelas Pelecypoda mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di interior. Bivalvia merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas 2 bagian, mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang baik. Hidup di air, tawar, dan laut. Contoh, Meleagrina, kerang mutiara, Anodonta, kijing, Ostrea, tiram, Panope generosa, kerang raksasa. Kelas Cephalopoda. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak, memiliki endoskeleton, eksoskeleton, atau tanpa keduanya. Tubuhnya simetri bilateral. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya cumi-cumi. Kelas Gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Hidupnya di darat, air tawar, maupun di laut. Umumnya gastropoda mempunyai cangkang, contohnya siput. Filum Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, atau ruas-ruas. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen triboblastik dengan rongga tubuh sejati atau hewan selomata dan bernapas melalui kulitnya. Terdapat sekitar 15.000 spesies Annelida dengan panjang tubuh mulai dari 1 mm sampai dengan 3 meter. Filum Annelida hidup di air tawar, air laut, dan di tanah. Umumnya Annelida hidup secara bebas, meskipun ada yang bersifat parasit. Annelida terdapat 3 kelas, yakni Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudenia. Kelas Polychaeta adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu poly yang berarti banyak dan chaeta berarti rambut. Sehingga Polychaeta ialah kelas dengan rambut paling banyak di filum Annelida. Polychaeta mempunyai bagian tubuh yang terdiri dari kepala, mata, dan sensor palpus. Sedangkan hidup Polychaeta hidup di air. Kelas yang kedua, Oligochaeta. Berasal dari bahasa Yunani dari kata oligo yang berarti sedikit dan chaeta yang berarti rambut. Kelas Oligochaeta merupakan jenis filum Annelida yang mempunyai sedikit rambut. Banyak anggota dari Oligochaeta yang hidup di dalam tanah ataupun tempat lembab. Tapi ada juga yang hidup di air karena mempunyai sedikit rambut serta dan tidak mempunyai parapodia, sehingga kepalanya kecil, tidak memiliki alat peraba, dan tidak memiliki bintik mata. Pada lapisan kulit terdapat bagian saraf dengan fungsi untuk menerima rangsangan. Contoh hewan tersebut yakni cacing tanah Sumatera, cacing air tawar, cacing tanah, dan cacing hutan. Kelas yang ketiga, Hirudenia. Hirudenia adalah kelas filum Annelida yang tidak mempunyai seta atau rambut dan tidak memiliki parapodium di tubuhnya. Tubuh Hirudenia yang pipih dengan ujung depan serta di bagian belakang sedikit runcing. Di segmen awal dan akhir terdapat alat penghisap yang berfungsi dalam bergerak dan menempel. Gabungan dari alat penghisap dan kontraksi serta relaksasi otot adalah mekanisme pergerakan dari Hirudenia. Kebanyakan dari Hirudenia adalah ektoparasit yang sering terdapat di permukaan luar inangnya.
Ukuran Hirudenia beragam dari 1 sampai 30 cm. Contoh jenis Hirudenia adalah pacet, lintah, dan Hirudo medicinalis atau lintah hidup di air tawar. Contoh dari hewan jenis Polychaeta yakni cacing palolo sebagai bahan makanan mengandung protein tinggi, cacing wawo atau Lycidice oele sebagai bahan makanan mengandung protein tinggi, dan Nereis domerlili, Nereis virens, Neanthus virens atau cacing air laut, dan Arenisola. Filum Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos yang berarti duri, derma yang berarti kulit, berarti hewan yang kulitnya berduri. Kelompok hewan ini meliputi bintang laut, bintang ular, landak laut, lili laut, dan mentimun laut. Echinodermata adalah hewan laut yang termasuk hewan Coelomate dengan simetri radial, di mana tubuh dapat dibagi menjadi 5 bagian tersusun mengelilingi sumbu pusat. Ada sebuah zoelom besar bersifat enterozoilus bersilia membentuk ruangan perivisceral dan beberapa sistem berbelit-belit. Echinodermata tidak mempunyai anggota yang bersifat parasitik. Echinodermata memiliki kemampuan besar untuk regenerasi. Penyebaran Echinodermata sangat luas dan film ini terdiri atas 5.300 spesies dan sejumlah besar berupa fosil. Echinodermata dibagi menjadi 5 kelas, yakni Ophiurodea, Echinodea, Holoturodea, Crinodea, dan Asterorodea. Nah, alhamdulillah demikian penjelasan dari saya mengenai hewan vertebrata dan filum-filum di dalamnya. Semoga bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat!